few moments later. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian, kelebihan, dan kekurangan sintaks atau langkah-langkah jenis materi yang cocok serta pengaplikasiannya tentang metode modular brainstorming ini dalam pembelajaran. Nah, apa sih metode modular brainstorming itu? Jadi metode modular brainstorming ini adalah metode pembelajaran yang inovatif dan fleksibel yang membagi proses brainstorming tradisional menjadi beberapa tahap yang lebih kecil dan terfokus. Pendekatan ini membantu siswa untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif secara individu dan kelompok. Kemudian ada kelebihan dari modular brainstorming ini sendiri. Jadi yang pertama ada meningkatkan partisipasi. Modular brainstorming memungkinkan semua siswa untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada memfokuskan pemikiran. Modular brainstorming membantu siswa untuk fokus pada satu aspek topik pada satu waktu. Yang ketiga ada mendorong kreativitas. Modular brainstorming mendorong pemikiran kreatif dengan menyediakan berbagai format untuk mengekspresikan ide. Lalu yang keempat ada meningkatkan hasil. Modular brainstorming dapat menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif dan efektif. Lalu jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari metode brainstorming sendiri ini adalah modular brainstorming dapat memakan waktu lebih lama daripada metode brainstorming yang tradisional. Lalu yang kedua ada membutuhkan persiapan. Jadi modular brainstorming ini membutuhkan persiapan yang matang agar dapat berjalan dengan efektif. Yang ketiga, mungkin sulit untuk mengelola. Jadi modular brainstorming ini dapat sulit untuk dikelola dengan kelas yang besar. Lalu ada pun sintaks atau langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama ada membentuk kelompok. Jadi bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Pastikan setiap kelompok itu memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda, sehingga dengan itu dapat menghasilkan ide atau opini juga yang berbeda-beda. Lalu langkah kedua ada menetapkan tujuan. Jadi tetapkan tujuan yang jelas untuk sesi brainstorming. Apa yang ingin Anda capai? Apakah Anda ingin memecahkan masalah, menemukan solusi kreatif, atau menghasilkan ide baru? Langkah yang ketiga ada brainstorming individual. Jadi berikan setiap siswa modul kertas, itu tuh bisa berupa papan tulis kecil, lembar kerja atau post-it, dan minta mereka untuk menuliskan ide-idenya secara individual selama beberapa menit. Langkah keempat ada galeri ide. Jadi minta setiap siswa kelompok untuk mempresentasikan modulnya di galeri atau di kelas. Dengan begitu, semua orang atau semua siswa bisa melihat ide. Dan langkah keempat ada galeri ide. Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan modulnya di galeri atau di kelas. Nah, dengan begitu, semua orang bisa melihat ide dan mendapatkan inspirasi. Lalu yang langkah kelima ada voting dan diskusi. Mintalah setiap kelompok untuk memilih ide-ide terbaik dari galeri atau dari yang sudah dipresentasikan di depan kelas. Kemudian adakan diskusi untuk mengembangkan ide-ide tersebut. Lalu langkah keenam ada tindak lanjut. Jadi mintalah setiap kelompok untuk membuat rencana untuk menindaklanjuti ide-ide terbaik. Nah, ini bisa berupa membuat prototipe, melakukan penelitian, atau membuat presentasi. Nah, pada metode modular brainstorming ini, jenis materi apa sih yang cocok? Jadi metode ini cocok untuk berbagai jenis materi, terutama yang membutuhkan pemecahan masalah, kreativitas, atau kolaborasi antara siswa. Pada pendahuluan, saya selaku guru akan memperkenalkan topik hari ini kepada siswa. Saya memilih topik struktur pasar dalam ekonomi. Nah, saya akan menjelaskan bahwa kita akan mendalami bagaimana berbagai struktur pasar memengaruhi harga, kuantitas, dan perilaku produsen serta konsumen. Pada langkah pertama atau tahap pertama itu ada brainstorming. Jadi di sini saya sebagai guru akan meminta siswa untuk mengemukakan apa yang mereka ketahui tentang struktur pasar. Saya mencatat semua jawaban mereka di papan tulis dan kami akan mengidentifikasi konsep yang telah mereka ketahui dan membangun dari situ.
Langkah kedua ada pembagian kelompok dan pengerjaan modul. Jadi nanti saya akan membagi siswa menjadi sekelompok-sekelompok kecil, masing-masing terdiri dari 4 sampai 6 orang. Nah, setiap kelompok nanti bakal diberikan satu modul yang berisi informasi tentang satu jenis struktur pasar, seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau monopsoni. Lalu langkah ketiga akan ada diskusi kelompok. Jadi siswa dalam setiap kelompok membaca dan mempelajari modul mereka. Mereka kemudian berdiskusi tentang konten modul dan menyusun presentasi singkat yang akan mereka berikan kepada kelas. Dan nanti saya sebagai guru akan berjalan di antara kelompok-kelompok untuk memberikan bimbingan tambahan dan menjawab pertanyaan mereka jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, di langkah keempat ini ada presentasi dan diskusi. Nanti jadi setiap kelompok akan mempresentasikan temuan mereka kepada kelas. Nah, lalu nanti siswa lain diajak untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap presentasi tersebut. Diskusi ini dipandu untuk mengeksplorasi perbedaan, kelebihan, kekurangan, dan dampak dari setiap struktur pasar. Lalu di langkah kelima ini akan ada penerapan konsep dalam kasus tadi. Jadi nanti saya akan menghadirkan beberapa studi kasus yang relevan atau berita ekonomi terkini yang melibatkan situasi pasar yang berbeda. Siswa nanti akan saya minta untuk menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari dan berdiskusi tentang implikasi ekonominya. Pada langkah terakhir ini yaitu ada langkah evaluasi. Jadi nanti saya sebagai guru akan mengevaluasi pemahaman siswa melalui berbagai cara, seperti pertanyaan lisan, latihan tulis, atau proyek kecil yang meminta mereka menerapkan konsep yang dipelajari dalam situasi baru. Selesai sudah kita berdiskusi tentang struktur perekonomian pasar. Saya harap dengan menerapkan metode pembelajaran modular brainstorming seperti ini, saya berharap siswa nanti tidak hanya memahami konsep-konsep ekonomi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan mereka.